kali ini Mimin yang akan membawakan alur cerita manhwa kali ini. Tanpa basa-basi langsung aja kita ke alur ceritanya. Dimana sebelumnya Bulti mengatakan kepada Maro bahwa dirinya akan pergi untuk mengetahui situasi sebenarnya di bawah sana. Akhirnya Maro sampai di tempat parkir bawah tanah. Di sana ia melihat monster Beom yang sudah terkapar mati. Lalu ia berkata, ternyata ada penyusup. Sementara di ruang bawah tanahnya, JH dan kawan-kawan masih membereskan sisa-sisa monster Beom yang masih ada. Jeon bertanya, apa ini benar-benar markas Beom? Aku tidak melihat satu ekor pun Beom tingkat atas ada di sini. Gion juga berpendapat, sepertinya Bulti juga tidak ada di sini. Lalu Chen dan Haru tiba di sana. Chen bertanya, apa kalian sudah selesai? Haru bilang, syukurlah kalian semua selamat. Karena semua sandera telah selamat, ayo kita pergi dari sini. Sedangkan Huan masih bersedih atas kehilangan adiknya. Dan Huan juga membawa gaun adiknya itu. Di lift Bulti agak kesal karena lift tersebut sangat lambat. Karenanya Bulti pun mengeluarkan kekuatannya untuk mempercepat lift tersebut. Sehingga ledakan besar pun terjadi. Getaran ledakan tersebut sampai ke ruang bawah tanah yang tentunya dirasakan oleh JH dan kawan-kawan. Mereka berpikiran jika itu adalah gempa, namun Haru merasakan sesuatu. Kekuatan ini tidak salah lagi. Ini adalah kekuatan Beom tingkat atas. Semuanya jangan lengah, ada Beom yang akan datang. Apa ucap JH dan kawan-kawan? Sembari terkejut mendengar Haru mengatakan hal barusan. Dari balik salah satu lorong di sana mulai keluar sedikit demi sedikit aura menyeramkan. Tiba-tiba saja tekanannya semakin kuat hingga Haru serta yang lainnya harus menahan tekanan tersebut. Haru terkejut melihat seseorang yang mulai menampakkan dirinya dari lorong itu yang ternyata adalah Bulti. Bulti pun berkata, ternyata tebakanku memang benar. Kalau ada penyusup yang masuk, kalian kan yang menghancurkan taman bermainku. Di hatinya JH bilang, hanya dengan aura kekuatannya saja sudah bisa mengintimidasi. Di sana juga ada Juan yang sambil merautkan keningnya. Dengan serentak Gion dan Huan bilang di hati mereka, itu adalah Bulti. Sedangkan Haru mulai serius. Lalu mereka bertiga menyerang dengan senjata dan kekuatan mereka masing-masing. Serangan itu berhasil mengarah tepat ke Bulti yang membuat ledakan cahaya pun terjadi. Seketika saja angin berhembus kencang ke arah mereka yang membuat JH dan Chen terkena serpihan batu akibat hembusan angin tersebut. Cerak, cerak. Beberapa serangan cakaran tiba-tiba saja mengenai Haru. Kalian pikir hanya bertiga berempat sudah bisa mengalahkanku? Tiba saja tubuh Haru yang terkena cakaran tadi mengeluarkan cairan, hingga Haru pun akhirnya tumbang. Hal itu tentunya membuat Gion yang berada di samping terkejut. Tentu saja hal tersebut juga membuat JH dan lainnya juga ikut terkejut. Lalu Bulti mengangkat tangan ke arah JH, Joan dan Chen. Berikutnya adalah giliran kalian. JH yang hendak menyelamatkan Haru dicegah oleh Joan. Joan bilang, aku akan mengalihkan perhatiannya. Saat itu selamatkanlah Haru.
Joan pun mulai bersiap. Sebelum menyerang, Joan terlebih dulu memutar tombaknya itu, lalu mengambilnya kembali dan mengalirkan kekuatannya ke tombak miliknya, hingga tombak tersebut membentuk harimau. Dan serangan tersebut dinamakan serangan taring harimau. Serangan itu berhasil ditahan oleh Bulti, yang ternyata terlihat sedikit panik melihat serangan barusan. Lalu Joan memutar arah serangannya, hingga Joan kembali menyerang dengan serangan bernama serangan harimau. Dan ternyata serangan tersebut berhasil menyeret Bulti ke dalam lorong di sana, sehingga JH pun bisa menyelamatkan Haru. Haru, apa kau baik-baik saja? Sadarlah. Lalu Haru tiba saja terbangun dari pingsannya. JH, hati-hati dengan dia. Dia adalah beong tingkat atas. Pendekar tombak, kau lumayan juga. Seketika bangunan yang menghimpitnya tadi terbelah setelah ia mengayunkan tangannya, sehingga ruangan bawah tanah tersebut pun mulai retak, yang membuat Gion serta yang lainnya menjadi panik. Kalian harus membayarnya, karena sudah seenaknya membebaskan mangsa kami. Tempat ini akan runtuh dalam kurun waktu 5 menit. Jadi ayo bersenang-senang selama sisa waktu itu. Kini Bulti sudah berubah dan menunjukkan wujudnya sebagai monster beong. Tiba-tiba saja Joan ditusuk oleh Bulti dengan cakarnya. Lalu Bulti menariknya dengan kencang, kemudian menendangnya, hingga Joan menabrak dinding bangunan sampai membuatnya tak sadarkan diri. Lalu Bulti berkata, aku sudah membereskan orang yang paling mengganggu. Tinggal 3 orang lagi. Bajingan, ucap Gion sembari mengeluarkan beberapa tembakan. Namun dengan mudah peluru itu ditahan oleh Bulti hanya dengan menggunakan tangannya saja. Bulti bilang, ternyata hanya mainan berisik. Apa hanya segitu kemampuan dirimu? Bulti mengejeknya. Namun Gion rupanya sudah memiliki rencana, di mana ia menarik tali dari sakunya hingga tali tersebut keluar, yang sudah berisikan bom peledak. Sambil melemparkannya, Gion berucap, rasakan ini bajingan. Sementara Bultinya hanya menatap bom peledak itu yang sudah melayang ke arah dirinya, hingga ledakan pun tidak bisa dihindari. Sambil berlindung dari ledakan sekalian bersembunyi, Gion memikirkan tentang Joan. Apakah dia masih hidup? Kemudian Gion mencium aroma daging panggang, yang hal itu tentunya membuat Gion jadi berpikiran kalau bom peledak tadi pasti mengenainya. Sambil mengingat masa lalunya, Gion berucap, beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa itu. Aku sangat menanti-nantikan hari ini. Gion mengambil senjata yang berada di punggungnya, kemudian mengisi amunisinya, lalu bersiap kembali sembari melanjutkan ucapannya. Tunggu sebentar lagi, kawan. Meski aku harus mempertaruhkan nyawaku, ku pastikan akan membunuh bajingan itu di sini. Sementara di balik asap akibat ledakan sebelumnya terlihat Bulti yang masih kokoh berdiri. Ha, lumayan juga.
Kali ini agak sakit, tapi sampai kapan kau mau bersembunyi? Namun alangkah terkejutnya, 3 peluru melesat dan satu tepat di kepalanya. Bulti panik, namun peluru itu tidak bisa menembus tengkorak kepalanya. Dalam hatinya Bulti tidak menyangka kalau tembakan itu bisa tepat sasaran, padahal tempatnya masih dipenuhi dengan asap tebal. Karena kesal, Bulti mengepaskan kekuatannya untuk menghilangkan asap tersebut. Namun, bajingan, kenapa asapnya masih belum hilang? Woi, jangan sembunyi saja, keluarlah dasar bocah sialan. Di balik salah satu asap tebal itu terlihat Gion yang tengkurap memegangi senjata sambil berpikiran di dalam hatinya. Peluru itu bisa menembus kendaraan lapis baja, tapi malah tidak bisa menembus tengkoraknya. Baiklah, karena tidak ada pilihan lain, aku membindik bagian bawahnya saja. Nah, saat Gion menarik pelatuknya kembali, suara tersebut terdengar ke telinga Bulti, hingga ia pun bergegas menuju ke arah suara tersebut. Ah, benar, ketemu kau bocah. Siap. Namun satu sinar cahaya mulai keluar dari asap dan tiba saja tangan Bulti pun terputus. Lalu seseorang muncul di balik asap tersebut, yang ternyata adalah Huan. Dengan sangat parahnya Huan menarik kembali busurnya hingga serangan itu berhasil dihindari. Huan kesal karena panahnya itu meleset. Sementara Gion tidak menyangka kalau monster sialan itu bahkan bisa menghindarinya dalam jarak sedekat ini. Cukup lumayan, kalian ini rupanya punya energi yang cukup besar. Baguslah, sudah lama aku tidak merasakan nafsu makan seperti ini. Sedangkan Huan dan Gion dalam hati mereka berucap kalau mereka harus membunuhnya di sini. Kemudian mereka berdua berlari masuk ke asap secara terpisah. Sambil menggigit telunjuknya, Bulti berkata, "Mana yang harus kunikmati duluan?" Gion berpikir kalau aku bisa mengenai bagian bawah dagunya, pasti akan berakibat fatal untuknya. Aku akan menunggu ketika Huan menyerang. Kami harus bergegas sebelum asapnya menghilang. Saat asap tersebut mulai menghilang, Bulti sudah tidak ada lagi. Dia belum sempat ucapannya itu selesai, Bulti sudah ada di sampingnya dan bilang ke Gion, "Kena kau bocah." "Gion!" teriak Huan yang panik kala itu. Alih-alih menghindar, buak, hantaman keras kepada Gion hingga terlempar ke dinding bangunan di sana.